Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 7 tugas makalah bahasa Indonesia Universitas Riyadul Ulum akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dampak dan Kesalahan Berbahasa Indonesia di Media Sosial. Dan sebelumnya kami akan menghaturkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, yakni Ibu Lena Sakyati, SPD MHUM. Dan kami akan memperkenalkan tim penyusun atau anggota dari kelompok kami. Di antaranya yang pertama ada saya sendiri, yakni Muhammad Rifat Masku. Dan yang kedua ada Saudara Muhammad Fahrudin Ramdhani. Yang ketiga ada Anissa Rahma Maulani, dan yang terakhir yang keempat ada Saudari Sofiatul Zahra. Dan selanjutnya saya akan membahas dulu tentang latar belakang masalah yang menjadi penyebab kami menjadikan uh, judul ini, kami membuat judul ini. Di antaranya ialah yang pertama, media sosial mengubah cara berkomunikasi. Tentu media sosial sangat mengubah cara berkomunikasi karena media sosial itu adalah dunia maya yang tentu sangat berbeda dengan dunia nyata, dan cara berkomunikasinya pun tentu berbeda. Dan yang kedua ialah bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan identitas bangsa yang tidak boleh pudar dari kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang baik. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan ejaan, diksi, dan struktur kalimat di dalam bermedia sosial oleh para pengguna media atau kita bisa sebut dengan netizen. Dan yang selanjutnya yakni dipengaruhi bahasa asing daerah dan bahasa gaul. Tentu bahasa asing sangat mempengaruhi atau mendistraksi bahasa Indonesia ketika orang-orang rakyat Indonesia menggunakan media sosial karena cakupannya luas, tidak hanya dengan orang-orang yang berwarga negara Indonesia, tapi dengan orang-orang dengan warga negara lain. Jadi cakupannya internasional, dan bahasa daerah juga itu cukup mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia dikarenakan ada sekitar 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dan di dalam pulau-pulau tersebut ada sekitar 718 bahasa daerah. Tentu bahasa daerah sebanyak itu akan mempengaruhi bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia ketika terutama bermedia sosial atau ketika berkomunikasi secara nyata. Dan ada bahasa gaul yang mana bahasa gaul tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang sering digunakan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial. Dan perlu kesadaran menggunakan bahasa sesuai PUEBI, ya, sesuai dengan PUEBI. Lanjut, saya akan membacakan tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya diantaranya ialah bentuk kesalahan berbahasa di media sosial. Yang kedua ada faktor penyebab terjadinya kesalahan, apa saja faktornya. Dan yang ketiga ada dampak terhadap kualitas komunikasi. Lanjut, ada pengaruh bagi generasi muda. Dan yang terakhir ada upaya meminimalkan kesalahan untuk sedikit meminimalisir supaya tidak terjadi lagi kesalahan ketika bermedia sosial. Terakhir ada tujuan penelitian. Terakhir yang saya sampaikan ada tujuan penelitian, yang mana tujuan ini diantaranya ialah mengidentifikasi bentuk dan faktor kesalahan. Lalu kami juga akan menjelaskan tentang dampak kesalahan berbahasa. Apa saja dampaknya, baik itu dampak positif ataupun
dampak negatif. Lalu kami akan menjelaskan pengaruh terhadap generasi muda. Pengaruh terhadap usia, apalagi kita sebagai generasi Z atau Gen Z atau generasi milenial atau generasi yang baru lahir, yakni generasi Alpha. Dan yang terakhir kami akan merumuskan upaya perbaikan penggunaan bahasa bagi para pengguna media sosial. Sekian pembukaan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Fahrudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi Ustadz Rifat untuk terkait tugas ilmiah bahasa Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan metode penelitian yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Pada pembuatan makalah bahasa Indonesia ini kami menggunakan metode penelitian dengan deskriptif kualitatif karena data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah yang membahas tentang dampak dan kesalahan berbahasa Indonesia pada media sosial. Terus yang kedua yaitu kami menggunakan teknik pengumpulan data. Kami menggunakan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan dampak dan kesalahan berbahasa Indonesia pada media sosial. Terus yang terakhir yaitu teknik analisis data. Kami menganalisis data dengan cara yaitu mengumpulkan data, reduksi kata, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, masuk kepada pembahasan yaitu bentuk kesalahan berbahasa Indonesia di media sosial. Yang pertama yaitu kesalahan ejaan atau penulisan dan tanda baca. Salah satu masalah yang paling umum dalam media massa yaitu adalah kesalahan berbahasa. Kesalahan tersebut meliputi kesalahan yang ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Contoh seperti cu banget yang mengarah pada arti lucu banget. Terus yang kedua adalah kesalahan pemakaian diksi. Penggunaan bahasa ini pada caption dan komentar ini sering berkaitan dengan kebahasaan. Salah satu kesalahan yang dilakukan pengguna media sosial pada caption dan komentar yakni pemakaian diksi pada bahasa yang dituangkan di media sosial. Contoh, semoga yang dipakai jadi moga ataupun kata met yang memiliki arti sebenarnya selamat gitu. Terus yang ketiga yaitu kesalahan huruf kapital. Nah, kesalahan ini yang paling dominan ditemukan pada penggunaan huruf kapital. Banyak sekali mahasiswa yang menuliskan nama lembaga ataupun organisasi dengan huruf-huruf kecil. Seperti contohnya BEM yang harusnya kecil tapi yang harusnya besar tapi kecil gitu ta. Terus yang keempat yaitu kesalahan pembentukan kata. Kesalahan ini kesalahan berbahasa pada lingkup morfologi merupakan kesalahan dalam pembentukan kata. Contoh seperti di-close-kan yang seharusnya ditutupkan gitu. Terus yang terakhir yaitu pencampuran bahasa slang yang mengacaukan kaidah. Nah, yang ini jadi bahasa yang dicampurkan bahasa kita sama bahasa asing gitu ta. Nah, ini bahasa yang mengacaukan kaidah. Contoh seperti aku lagi nunggu di kafe, see you later. Nah, sekian segitu pembahasan. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya kesalahan berbahasa Indonesia di dalam media sosial. Adapun faktor yang pertama itu adalah pengaruh komunikasi informal di media sosial. Nah, pengaruh budaya digital dan bahasa informal di era digital ini telah mengubah cara siswa atau mahasiswa berkomunikasi, terutama melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Gaya komunikasi yang cepat dan ringkas membuat siswa terbiasa menggunakan singkatan dan terbawa ke dalam konteks tulisan formal. Dalam penelitiannya, Anjani et al. 2025 menjelaskan bahwa penggunaan media digital secara intensif menimbulkan pergeseran norma kebahasaan, di mana siswa lebih menekankan kecepatan komunikasi daripada ketepatan berbahasa. Nah, seperti yang kita ketahui, Gen Z atau Gen Alpha sekarang itu kan sering menyingkat atau memperpendek tulisannya, sehingga kebiasaan tersebut terbawa ke dalam konteks yang formal. Misalnya ketika menulis makalah atau karya ilmiah, mereka terbawa arus. Jadi yang menulis yang seharusnya yang atau tidak menjadi disingkat seperti YG, TDK atau banget yang menjadi BGT seperti itu. Nah, selanjutnya faktor yang kedua adalah rendahnya pemahaman kaidah bahasa baku. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami dengan baik aturan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI dan jarangnya membaca KBBI, sehingga kebanyakan orang menulis hanya sesuai dengan intuisi, bukan berdasarkan aturan linguistik yang benar. Akibatnya adalah ejaan yang tidak sesuai PUBI, penulisan kata yang sembarangan dan tidak baku, dan struktur kalimat yang tidak tepat. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga adalah kebiasaan dan psikolinguistik generasi digital. Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan berbahasa anak-anak generasi Z. Interaksi dengan teman sebaya dan tren di media sosial sangat mempengaruhi pilihan kata dan gaya bahasa mereka. Media sosial sering menjadi ruang mengekspresikan diri dengan cara yang dianggap keren atau tren oleh kelompok sebaya, meskipun itu berarti menyimpang dari aturan bahasa lokal. Intensitas dan kecepatan komunikasi di media sosial mendorong penggunaan bahasa yang cepat dan ringkas. Kebiasaan ini sering mengabaikan aturan tata bahasa yang benar karena fokus lebih pada penyampaian pesan secara cepat dan efisien. Dari perspektif psikolinguistik, kesalahan berbahasa juga dipengaruhi oleh proses kognitif dan psikologis. Anak-anak generasi Z cenderung kurang memperhatikan detail dalam berbahasa, terutama dalam lingkungan yang menuntut kecepatan seperti media sosial. Preferensi untuk ekspresi diri yang cepat seringkali mengorbankan ketepatan berbahasa. Nah, faktor yang ketiga itu kebiasaan dan psikolinguistik generasi digital. Jadi bagaimana generasi Z ini memilih circle, misalnya apa yang dipilih dia dalam media sosial, bahasa-bahasa gaul. Nah, itu menjadi pengaruh terhadap ketepatan berbahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang dampak kesalahan berbahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah di media sosial. Nah, yang pertama adalah menurunkan kredibilitas pesan dan pembuat konten. Dampak kesalahan berbahasa di media sosial tidak terbatas pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi standar penggunaan bahasa di seluruh masyarakat. Kesalahan sintaks dan morfologis dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi online, terutama dalam interaksi yang cepat dan tidak resmi. Jika kesalahan bahasa ini tertinggal, standar bahasa yang diterapkan pada masyarakat dapat berkurang. Contoh sederhananya adalah penggunaan bahasa yang tidak baku, pembuatan atau data-data yang tidak dengan sumber yang jelas, atau di media sosial beredar hoax. Itu dapat menjadi
penurunan kredibilitas pesan dan pembuat konten. Nah, dampak yang kedua adalah menciptakan bahasa yang tidak baku. Jadi dampak dari kesalahan berbahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah di media sosial yang kedua itu adalah apa dampaknya? Adalah menciptakan bahasa yang tidak baku. Jika kesalahan berbahasa terus dipertahankan tanpa upaya koreksi, lama-kelamaan hal itu bisa menjadi kebiasaan yang dianggap biasa oleh sebagian pengguna, bahkan di luar konteks media sosial. Penelitian di media sosial menunjukkan bahwa banyak pengguna terbiasa menulis dengan bentuk yang tidak sesuai kaidah, sehingga perlahan norma baku bahasa Indonesia dapat berkurang. Nah, karena mereka seringnya terbiasa menggunakan kecepatan untuk memberikan pesan, untuk mengirimkan pesan. Nah, jadi konteks tersebut terbawa ke dalam dunia formal gitu. Ketika mereka menulis makalah atau bahasa makalah atau karya ilmiah, jadi terbiasalah mereka, terbawalah tulisan-tulisan yang dimana mereka itu menekankan pada kecepatan konteks dalam penulisan daripada ketepatan berbahasa begitu. Nah, yang ketiga adalah hambatan dalam konteks akademik dan profesional. Penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam kehidupan sehari-hari sering terbawa ke dalam konteks akademik atau profesional. Tugas kuliah, presentasi, dokumen resmi. Membuat tulisan atau pidato terlihat kurang rapi atau salah kaprah jika tidak diperbaiki. Penelitian di lingkungan mahasiswa menunjukkan bahwa slang atau alay language dari media sosial berdampak pada kesulitan menggunakan bahasa baku dalam konteks formal. Nah, jadi penggunaan bahasa non formal juga ya, bahasa slang atau bahasa alay juga, bahasa gaul atau yang biasa kita sebut dengan bahasa gaul, itu menjadi hambatan dampak kesalahan berbahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah. Di sini saya akan menerangkan tentang pengaruh kesalahan berbahasa Indonesia di dalam media sosial terhadap sikap berbahasa generasi muda. Nah, yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Bahasa sangat erat kaitannya dengan budaya budaya sebuah generasi. Jika generasi muda di negeri ini semakin terbenam dalam bahasa gaul dan melupakan bahasa Indonesia akan semakin sulit untuk mempertahankan posisinya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Nah, perlu kita ketahui bahasa Indonesia adalah bahasa identitas bangsa, bahasa nasional. Nah, jadi patutnya kita harus melestarikan bahasa Indonesia dengan apa? Dengan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai kaidah dan sesuai EYD yang disempurnakan. Nah, dalam pemilihan kata diksi ataupun dalam ejaan ataupun penempatan tanda baca dan apapun itu, nah kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam akademik atau non akademik atau ketika berbicara langsung. Nah, yang kedua adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul yang mudah digunakan dan dipahami hanya oleh kelompok tertentu membuat remaja lebih memilihnya sebagai bahasa sehari-hari. Akibatnya, bahasa Indonesia semakin pudar dan dianggap remaja yang berujung pada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu menurunnya derajat bahasa Indonesia karena generasi muda sekarang ini lebih sering menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul. Jadi bahasa Indonesia telah turun derajatnya. Karena apa? Karena kita tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Nah, yang ketiga adalah menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin meluas di kalangan remaja merupakan ancaman serius bagi bahasa Indonesia dan menunjukkan semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda saat ini. Nah, jadi poin terpenting untuk mencegah adanya kesalahan berbahasa Indonesia itu
dan untuk menyempurnakan dan untuk melestarikan bahasa Indonesia itu adalah dengan mengurangi, kalau bisa itu tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa slang gitu. Nah, yang keempat, masyarakat Indonesia tidak mengenal bahasa baku hingga kehilangan arah dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, masyarakat Indonesia tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan EYD. Keenam, masyarakat Indonesia memandang remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketujuh, masyarakat tidak terbiasa dan menjadi enggan menggunakan bahasa baku Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia adalah pendidikan yang harus dipahami untuk melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, penulisan akademik, dan lain-lain. Dan yang kedelapan, pudarnya rasa bangga masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang sering mereka gunakan. Nah, yang kita ketahui itu kan banyak generasi muda, generasi Z atau generasi apa itu yang sekarang mereka tidak murni menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang lain, tetapi mereka mungkin menggunakan bahasa gaul atau menggunakan bahasa-bahasa yang sudah tercampur budaya barat, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Oke, come on guys, gitu misalnya. Jadi sepatutnya untuk melestarikan bahasa Indonesia ini dan mempertahankan Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa dan sebagai identitas bangsa ini, sepatutnya kita harus menjaga kelestarian bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidahnya, tidak menggunakan embel-embel bahasa gaul atau slang atau percampuran dari budaya barat. Nah, dalam misalnya di dalam akademik kita harus menggunakan EYD yang disempurnakan, terus penggunaan huruf kapital yang benar, pemilihan diksi dan kata yang tepat. Nah, itu juga adalah salah satu upaya yang bisa menjadikan bahasa Indonesia tetap bertahan menjadi identitas bangsa, begitu. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kesalahan berbahasa Indonesia dalam media sosial, yaitu pemahaman kebahasaan erat dengan kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa merupakan kesanggupan, kecakapan, kekayaan ucapan, pikiran, dan perasaan manusia melalui bunyi yang arbiter yang digunakan untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam percakapan yang baik. Sebagai bentuk solusi, dalam beberapa penelitian merekomendasikan beberapa strategi atau intervensi atau yaitu pembelajaran kelompok kecil yang terstruktur yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan kita. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seenggaknya kita itu melakukan atau mengadakan strategi intervensi, yaitu pembelajaran kelompok-kelompok yang berstruktur. Jadi di dalam kelompok itu nanti kita akan mengajarkan bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, sehingga anak-anak atau generasi muda selanjutnya itu sudah tahu atau paham akan adanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian diadakan juga pelatihan metalinguistik awareness atau kesadaran berbahasa yang perlu dikembangkan agar siswa ini mampu mengenali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian strategi dan solusi untuk mengatasi kesalahan berbahasa di media massa atau di media sosial yang perlu dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam itu tentang penyebab dan karakteristik kesalahan tersebut.
Kemudian ada beberapa langkah lain juga yang dapat kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi media, khususnya penulis dan editor, yaitu dengan pelatihan bahasa Indonesia yang rutin dan terstruktur perlu dilakukan agar mereka dapat memahami dan menerapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, serta tata bahasa yang benar dalam setiap karya jurnalistik yang dihasilkan. Jadi selain kepada siswa atau murid-murid doang, kita juga harus melakukan beberapa pembelajaran kepada konten kreator atau editor atau kepada jurnalistik juga, agar mereka itu menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau EYD. Kemudian serta tata bahasa yang benar dalam setiap karena. Selain peningkatan kompetensi, penerapan sistem penyutingan yang ketat dan berlapis juga menjadi solusi penting untuk meminimalisasi kesalahan berbahasa sebelum dipublikasi. Kemudian diadakannya